uang yang masuk ke Aceh ini balik lagi ke pusat. Semuanya itu permainan birokrasi yang ada di sana. Yang menikmati dana OSIS ujung-ujungnya para birokrat-birokrat di sana. Elit-elit di Aceh ini yang kritis-kritis gitu kan. Gampang cara jebaknya gitu. Apalagi yang koar-koar dan sebagainya gitu. Tapi saya bilang rakyat Aceh bangkit. Rakyat Aceh harus melawan seperti ini. Kita menerima bencananya saja, sementara mereka menari-nari di atas penderitaan kita. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita ketemu lagi bersama dengan Bang Fahrul Razi. Beliau sebelumnya 2014-2024 Senator DPD RI dari Dapil Aceh. Nah sebelumnya kita sempat membahas soal impeachment atau isu impeachment Presiden Prabowo. Tapi kali ini kita akan membahas dengan tema yang lain, yaitu terkait dengan sumber daya alam daerah, khususnya di Aceh dan integrasi nasional. Nah, beliau sebelumnya sempat menulis disertasi yang berjudul Integrasi Politik di Aceh Pasca MOU Helsinki, Studi Pelembagaan Politik Wali Nangro 2013-2024. Apa kabar Bang? Ya, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini spesialisasinya terkait dengan bagaimana daerah di Indonesia, apalagi kita ini kan negara kepulauan yang kemudian terdiri dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ya. Dan salah satu yang tidak terlepas dari catatan sejarah panjang Republik ini itu adalah Aceh. Nah, jadi memang sangat-sangat menarik ketika kita berbicara soal Aceh, apalagi sebelumnya akhir tahun lalu kita sempat ditimpa musibah. Sumatera mengalami longsor, banjir, salah satunya adalah Aceh yang luar biasa kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Tetapi bencana alam tersebut terjadi karena bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi ada human activity, aktivitas manusia yang kemudian menjadi kausal dari bencana tersebut. Nah, jadi Aceh tetap menjadi salah satu daerah di Indonesia yang luar biasa, baik itu secara histori, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kira-kira begitu Bang. Ya. Gimana Bang soal Aceh hari ini? Ya, yang pertama kita melihat sebenarnya dalam perspektif politik ya. Kita melihat Aceh itu belum selesai persoalannya. Belum selesai. Ada persoalan yang di masa lalu ya, berjalan dalam proses transisi ya, ketika Aceh ini bergabung dengan Republik hingga saat ini. Itu proses integrasi yang belum selesai. Ya, kenapa integrasi ini belum selesai? Ya karena ada proses sejarah yang dimiliki oleh orang Aceh. Di mana ya Aceh pernah berperang dulu lawan Portugis. Aceh juga pernah berperang melawan Belanda. Nah, ketika terjadi Traktat London ya, di mana terjadi kesepakatan Sumatera ini diberikan kepada Belanda, ya kan? Inggris mengambil wilayah Malaysia dan sebagainya. Secara tidak langsung invasi ini kan berubah. Jadi Belanda mengakui bahwa Sumatera ini menjadi jajahan Belanda. Nah, Aceh pada saat itu menjadi sebuah entitas sebagai peradaban, bukan sebagai daerah, bahkan bukan sebagai negara saja, tapi dia sebagai sebuah peradaban yang kuat pada saat itu ya di Asia Tenggara yang memang menolak adanya kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda sebelum Indonesia ini terbentuk. Nah, akhirnya terjadi konflik kan antara 1873 sampai dengan 1911 itu terjadi konflik yang sangat dahsyat di Aceh. Kita mengenal banyak tokoh kan, mulai dari Tengku Ceditiro, Panglima Polim ya, kemudian kita mengenal dengan Tengku Umar, kita mengenal Cunyadin, itu kan tokoh-tokoh Aceh yang melawan kolonialisme. Nah, ketika terjadi konflik selanjutnya ya, terbentuknya Republik tahun 45.
Nah ini kan terjadi perjanjian antara Indonesia dengan Belanda kan, konferensi meja bundar ya gitu kan. Nah salah satunya itu kan pengakuan republik ini oleh Belanda sebagai negara yang merdeka ketika ada satu daerah ya secara hukum konvensi internasional pada saat hukum internasional itu ada satu daerah yang belum bisa dijajah oleh Belanda pada saat itu ada di Aceh Tengah, melalui Radio Rimba Raya yang cikal bakal RRI dan sebagainya. Nah sehingga konferensi meja bundar itu mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka karena ada daerah yang belum dijajah. Nah itu salah satu modal sebenarnya modal integrasi yang diberikan oleh Aceh kepada Republik. Belum lagi dengan adanya pesawat yang diberikan yang cikal bakal menjadi pesawat Garuda bahkan emas ya itu Selawat 1 dan Selawat 2 gitu kan. Nah setelah Republik ini terbentuk di masa Soekarno, kita kenal tokoh Haji Markam misalkan yang menyumbang emas kan dan sebagainya. Jadi bahkan orang Aceh pada saat itu sama seperti orang Iran sekarang mengumpulkan emas ya untuk disumbangkan kepada Republik untuk membeli pesawat sebagai modal kemerdekaan pada saat itu. Ini menjadi sebuah modal integrasi. Nah proses integrasi itu sebenarnya terjadi ketika memang Aceh itu sendiri secara historikal pada saat itu menjadi negara yang berdaulat, belum menjadi bagian dari Republik. Nah dia terus berperang melawan Belanda 1873 karena pada saat itu masih dipimpin oleh Sultan pada saat itu. Nah karena Sultan mangkat pada saat itu dilanjutkan anaknya kan Tengku Daud Shah dan sebagainya, sehingga pada saat itu umurnya masih 9 tahun. Nah pada saat umur 9 tahun terjadilah rapat negara pada saat itu yang memilih ulama besar pada saat itu ya Tengku Ciditiro, karena beliau itu pada saat invasi penyerangan Belanda pertama di Aceh ya, yang pertama kali itu dipimpin oleh Tengku Ciditiro. Belanda kalah 1873. 1874 terjadi agresi yang kedua. Nah pada saat itu bukan Tengku Ciditiro yang memimpin perang, tapi yang memimpin perang langsung Sultan kan. Tapi karena kondisi pada saat itu Sultan sakit pada saat itu, akhirnya mangkat, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Tengku Daud Shah. Tengku Daud Shah ini umurnya masih 9 tahun. Nah terjadi perebutan ibu kota pada saat itu ya, Masjid Baitur Rahman dan sebagainya, ibu kota kerajaan pada saat itu pindah ke Kemala, Pidi. Nah sehingga sejarah itu menunjukkan bahwa para perangkat negara pada saat itu dipimpin oleh Wali Nanggro, yang dikenal oleh Wali Nanggro pada saat itu. Jadi Wali Nanggro itu pimpinan perang, eksekutif, dia juga legislatif, dia juga pimpinan agama paling tinggi, ulama. Iya. Nah seperti ini kan dalam konsep Islam kan seperti itu. Nah pada saat itu konflik terus berlanjut ya karena memang secara sejarah seperti katakan tadi bahwa Aceh ini belum menjadi bagian dari Republik, belum menjadi bagian Republik. Tapi ketika terjadi perjanjian antara Belanda sama Indonesia, ya untuk mengakui kemerdekaannya digunakanlah Aceh ini sebagai bagian dari Republik untuk pengakuan kedaulatan. Nah disitulah orang Aceh sampai sekarang mengakui bahwa kita ini sebenarnya belum terintegrasi. Nah itu dilanjutkan dengan Soekarno mengkhianati melalui DITI ya, terjadi pemberontakan DITI, kemudian memberikan perjanjian Lamteh pada saat itu, kemudian tidak terrealisasi, kemudian terjadi konflik lagi 76, seorang Tengku Asantiro, doktor dari Amerika ya, pulang memimpin gerakan Aceh Merdeka. Kemudian sampai 2005 lahirlah MOU Helsinki. MOU Helsinki juga sampai sekarang belum terrealisasi kan. Bahkan nasibnya sama seperti seperti perjanjian Lamteh. Jadi banyak yang belum terrealisasi. Tapi udah ada yang terrealisasi. Yang terrealisasi ada, tapi kan tidak mayoritas kan. Artinya 35% terrealisasi dari 65% yang dijanjikan. Nah hari ini yang terjadi adalah proses trust masyarakat. Proses integrasi, baik itu integrasi nilai, integrasi politik, integrasi budaya itu belum terbentuk. Nah jadi ternyata hasil penelitian saya sebagai peneliti konflik ya, bukan hanya di Aceh, di Papua juga ketika saya melakukan penelitian di sana, masyarakat Papua juga belum terbentuk secara integrasi. Nah kalau kita jujur bicara tempat kampungnya Dinda di daerah bagi masyarakat Bugis juga belum menyatu dengan Republik. Berarti ini hanya secara de jure aja ya? Iya, artinya secara de facto terikat di dalam negara kesatuan NKRI. Tapi integrasi politiknya itu belum terbentuk. Integrasi politik, budaya itu juga belum terbentuk. Ya tapi kan kita ini berbeda-beda Bang secara budaya. Ya itulah harusnya kan sebagai negara yang memiliki keberagaman. Harusnya kan yang dibentuk kita kan negara yang memiliki multikulturalisme. Tapi Orde Baru selama 30 tahun itu menyeragamkan semua gitu. Sehingga terjadi konflik kan dan sebagainya. Nah sekarang ujian bagi pemerintahan Prabowo, mampu nggak
mengakui keberagaman itu. Jadi kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi prakteknya itu kan sentralistik. Oke. Seperti itu. Nah, makanya gini Bang, ada sebuah catatan bahwa ya memang Aceh ini diberikan perlakuan khusus, yaitu otonomi khusus. Nah, tetapi memang banyak masyarakat adat dan lokal di Aceh masih merasakan marginalisasi. Konflik lahan, kerusakan lingkungan akibat masifnya izin industri tambang. Nah, izin industri tambang ini apakah yang masuk ke Aceh itu perusahaan luar dari Aceh atau seperti apa, Bang? Nah, jadi gini, selama 30 tahun konflik terjadi, muncul gerakan Aceh Merdeka yang melakukan perlawanan bersenjata. Selama 30 tahun, Orde Baru berkuasa. Tidak pernah ada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, seperti nikel, emas, ya, batu bara itu tidak pernah terjadi, kecuali PT Arun, gas. Itu terjadi tahun 74 terjadi eksplorasi, tahun 76 konflik ditemukan tahun 70-an, 74 battle masuk, ya, 72, 74 masuk, kemudian terjadi konflik tahun 76 deklarasi Aceh Merdeka, dan tahun 78 itu awal pertama kali pengambilan minyak gas di sana, dan itu terjadi selama 30 tahun. Kenapa? Karena pendekatan militeristik. Akibatnya apa? Terjadi pelanggaran HAM di sana, terjadi korban dan sebagainya, kemiskinan terjadi. Nah, ketika 2005 itu kan terjadi, 2004 kan terjadi tsunami di masanya Pak SBY pada saat itu. Pendekatan Pak SBY kemudian melakukan perundingan yang difasilitasi oleh SMI pada saat itu di negara Finlandia. Terjadilah MOU Helsinki. MOU Helsinki memberikan janji kan kepada Aceh, pusat memberikan janji kepada Aceh. Pertama ada partai politik lokal di sana, ada lembaga Walinangro, ada lembaga-lembaga kekhususan, sumber daya alam dikelola oleh Aceh gitu. Yang menjadi faktor-faktor konflik itu menjadi bagian dari konsensus normatif, kesepakatan. Ibarat kontrak politik. Pertama, masalah kemiskinan. Kenapa terjadi konflik? Ya karena kemiskinan. Ya solusinya apa? Diberikan sumber daya alam yang ada di Aceh untuk dikelola di Aceh. Kemudian kenapa terjadi konflik? Karena harkat martabat orang Aceh itu tidak dihargai, sehingga terjadi konflik. Solusinya apa? Ada lembaga Walinangro di sana, ada lembaga adat yang diakui, ada lembaga agama yang diakui dan sebagainya. Itu solusinya. Nah, kemudian ada persoalan misalkan persoalan ekonomi dan sebagainya, persoalan sosial dan sebagainya. Dan itu semua terangkum di dalam perjanjian MOU Helsinki. Tapi faktanya ya setelah 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2026 sekarang, ya udah jalan 21 tahun, itu semua integrasi terjadi secara simbolik. Lembaganya ada, tapi fungsinya nggak ada. Lembaga Walinangro-nya ada secara simbolik, tapi secara fungsional, secara manfaat itu menjadi lemah karena memang kontrol pusat terlalu kuat. Ada partai politik lokal, secara praktek demokrasinya ada, tapi substantif demokrasinya tidak berjalan. Sebenarnya Walinangro ini tugas dan fungsinya apa? Nah, ini kan sebenarnya representatif masyarakat Aceh kan, sebagai pimpinan-pimpinan masyarakat Aceh yang tidak yang diakui oleh negara. Dan negara itu itu kan non politik ya, non lembaga politik ya. Dia ini sebenarnya lembaga apa ya istilahnya itu lembaga transisi. Ketika konflik terjadi dengan Belanda, lahirlah lembaga Walinangro itu untuk mengakomodir. Di Aceh ini kan sistemnya kayak Iran itu, eksekutif, legislatif, yudikatif dan ulama kan. Kita ini ada punya empat pilar. Kalau di Republik kita kan 3 ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau di Aceh itu ada 4, eksekutif, legislatif, yudikatif dan agama. Gitu. Nah ini masuk dalam Walinangro. Nah dalam proses perjalanannya ternyata masih terjadi standarisasi nasional. Jadi tidak ada pengakuan kekhususan dan sebagainya. Itu semuanya terjadi formalitas dan simbolik. Sehingga fase 2026 sekarang ya menuju Otsus habis nih 2027. Ya. Apalagi statement dari Komisi 2 mengatakan akan diperpanjang 20 tahun ke depan dengan 2%. Artinya kan tidak ada perubahan yang signifikan. Apa bedanya dengan 20 tahun yang damai kemarin gitu. Nah sementara ketika saya menjadi Ketua Komisi 1 DPD RI yang kita perjuangkan apa? Otsus di Papua itu menjadi 2,25% kan? Nah pada saat itu kita memperjuangkan 2,5% untuk sekarang perpanjangan Aceh. Ya? Harusnya kalau dulu 2%, harusnya kan untuk menjadi lebih baik 2,5% kan. Artinya ketika konflik kita berdamai. Ya kita uji dulu nih Aceh, kasih 2% dulu untuk ekonominya gitu loh. Terlepas dari banyak dinamika, tapi kan banyak perubahan juga ekonomi di Aceh. Nah harusnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006
itu tidak dilanjutkan otsus ini dengan 2%, tapi 2,5%. Nah sekarang kan diberikan 2%, ya sama aja menurut saya, tidak ada hal yang lebih baik sebenarnya. Itu 1% atau 2% Bang? 2% itu 15 tahun. 15 tahun. 16 tahun sampai ke 20 itu 1%. Itu undang-undangnya nomor 11. Undang-undang nomor 11 tahun 2006. Nah sekarang sedang direvisi. Direvisinya menjadi 2% sama. Berarti diperpanjang lagi 20 tahun lagi otsusnya. Nah selama sistem republik kita seperti ini, selama kebijakan pemerintahnya masih top down, masih sentralistik, mau diperpanjang 50 tahun juga Aceh juga seperti ini terus. Kecuali diberikan kewenangan buat Aceh, pertama kewenangan pemerintahan. Ya, pemerintahannya dikelola sendiri. Yang kedua pengelolaan sumber daya alam, tambangnya dikelola sendiri. Ingat, peristiwa banjir yang terjadi di 2025 kemarin, di akhir 2025 Desember, yang di awal 2026 itu kan karena kebijakan negara yang sudah memberikan kekhususan buat Aceh, ditarik lagi dengan undang-undang Omnibus Law dan undang-undang Cipta Kerja ya, undang-undang Minerba, kewenangan tambang, kewenangan perkebunan, hutan sebagainya itu ditarik ke pusat. Ujung-ujungnya apa? Aceh nggak punya kewenangan. Banjir terjadi kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang bukan orang Aceh, yang dia miliki sampai ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar. Akibatnya Aceh cuma dapat bencana. Nah inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan kembali muncul kekecewaan terhadap pusat. Karena apa? Karena kebijakan. Ingat, konflik tahun 76 itu karena kebijakan pusat Orde Baru yang salah. Konflik DITI karena kebijakan Soekarno yang salah pada saat itu. Nah hari ini saya minta kepada Presiden Prabowo jangan mengulangi kebijakan yang pernah terjadi di masa lalu untuk mengakibatkan konflik di Aceh terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Ini kan dana otsus. Jangan terjadi. Kita sepakat dengan itu Bang. Ini kan dana otsus sekarang itu kan 1%, sebelumnya 2%. Nah, tapi data menunjukkan Bang dari Kementerian Keuangan 2013-2020 ternyata dari dana yang dialokasikan masih ada 7,7 triliun yang tidak terserap sejak 2013 sampai 2020. Nah artinya gini, kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ya itu kan harus diimplementasikan melalui turunan PP dan PP dan ini ya artinya ada peraturan pemerintah, ada peraturan perpres ya, kepres dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya ini kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak konsisten dengan perundingan awal. Terjadi reduksi dari MOU Helsinki ketika masuk di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu direduksi menjadi pelemahan. Kemudian diturunkan lagi melalui PP, Perpres dan sebagainya. Sehingga dengan konsep seperti ini saya ingin katakan siapapun gubernurnya, mau dia mantan Panglima GAM seperti yang dipimpin oleh Muzakir Manaf hari ini atau siapapun yang memimpin Aceh, selama sistem administrasi pemerintahan kita masih tersentralistik saat ini, masih harus persetujuan dengan pusat gitu kan. Ya akibatnya banyak anggaran-anggaran tidak terserap. Semuanya itu permainan birokrasi yang ada di sana. Yang menikmati dana otsus ujung-ujungnya para birokrat di sana. Menikmati dananya dipakai buat acara seremoni, acara panggung, acara misalkan pameran dan sebagainya. Itu nggak menyentuh kepentingan rakyat. Berarti soal mengurangi pengangguran, menentaskan kemiskinan terkait beberapa tahun belakangan ini sejak MOU Helsinki itu nggak maksimal. Ya nggak maksimal karena apa ya? Karena memang ada aturan-aturan yang mengalami intervensi dari pusat. Jadi pemerintah pusat juga dia tidak terlalu percaya terhadap Aceh. Ini kan paranoid istilahnya. Kalau misalkan sudah diberikan kekhususan melalui otsus Aceh, berikan aja kewenangan buat Aceh. Ketika terjadi korupsi, ketika terjadi penyimpangan, silakan aparat negara, ya kejaksaan, polisi itu yang bergerak. Gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, oh kalau kita kasih dana otsus Aceh ini besar nanti terjadi korupsi lagi gitu. Ya biarkan saja, kita punya kejaksaan, percayakan kepada kejaksaan, kita punya kepolisian, biarkan kepolisian bekerja gitu. Tapi jangan dari awal itu sudah dijudge bahwa kalau dana otsus terlalu besar nanti terjadi korupsi dan sebagainya. Jadi ini kan belum bertindak tapi sudah mencurigai kan. Nah ini yang terjadi selama ini. Jadi banyak sekali dana-dana otsus menurut saya yang tidak tepat sasaran karena apa? Intervensi, ada standarisasi nasional yang harus diikuti. Mengikuti misalnya gini, ada pembangunan infrastruktur, pengadaan barang. Pengadaan barang ditentukan oleh pusat, harus alatnya belinya di Medan, harus belinya di luar, standarisasinya ini, harus melalui sistem digital dan sebagainya. Sehingga apa?
Sehingga uang yang masuk ke Aceh ini balik lagi ke pusat, masuk lagi ke Medan, masuk lagi ke pusat. Jadi Aceh ini tidak menerima cash flow-nya di lapangan. Gitu. Nah, makanya saya katakan kalau mau diperpanjang 20 tahun dengan 2%, not enough, nggak cukup. Dengan kondisi rakyat Aceh 6 juta ya, dengan 23 kabupaten kota, itu persoalan Aceh itu sangat complicated sekali tingkat kemiskinannya. Belum lagi setelah kita mengalami tsunami ya tahun 2004 sampai sekarang ini kan masih disusul banjir terasa, dilanjutkan dengan banjir kemarin. Ini kan total habis kan rumah-rumah masyarakat, jalan, infrastruktur dan sebagainya. Terus diberikan dana, harusnya dana afirmasi. Ingat loh catatan 52 triliun penghitungan pusat kan terhadap resiko kerugian banjir kemarin. Nah, berarti kan kita butuhkan dalam waktu 2 tahun sampai 5 tahun ini anggarannya kurang lebih sekitar 52 triliun kan untuk merehab dan merekonstruksi kembali pasca bencana. Tapi yang diberikan ya 6 triliun, 8 triliun ya, itu kan terlalu kecil. Berarti masih belum maksimal. Ya karena persoalan kita ini ya sebenarnya masih melihat Aceh itu setengah-setengah gitu. Ya. Karena ini juga Bang terkait dengan pembangunan pasca bencana banjir longsor kemarin. Jadi kalau dilihat per Maret bulan lalu rata-rata pembangunan infrastruktur pasca bencana 72,6%. Jadi artinya kan belum 100%. Yang apa teh? Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pasca bencana di Aceh. Nah, misalnya Kabupaten Aceh Utara yang memiliki alokasi kerusakan terbesar, progresnya masih tertahan di angka 65,56%. Itu. Nah, dari 7 sektor infrastruktur yang ditangani, konektivitas nasional dan sanitasi dan persampahan telah mencapai 100%. Ini yang 100% sudah terselesaikan. Kemudian sektor rumah hunian berada di posisi ketiga tertinggi dengan progres 78,7%. Diikuti konektivitas daerah 78% dan air baku dan air bersih 71%. Sementara itu sektor irigasi daerah menjadi yang paling tertinggal dengan capaian hanya 24,5%. Terpaut jauh dari irigasi pusat yang sudah mencapai 54,2%. Jadi rata-rata progres seluruh sektor berada di kisaran 72,6%. Artinya memang masih banyak yang perlu diperbaiki pasca bencana. Nah, lain lagi bicara soal kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan dilihat dari persentase Aceh sebelum bencana dan setelah bencana. Ya. Itu beda. Itu yang dibangun pendekatan infrastruktur, proyek oriented. Yang menikmati siapa? Vendor, kontraktor. Rakyat Aceh sekarang jadi apa? Victim, korban. Mereka hanya menjadi objek. Yang harusnya mereka menjadi subjek terhadap post disaster, tapi sekarang menjadi objek. Mereka diberikan dana sembako, diberikan jadub, rumahnya didata untuk dibangun ya dengan sementara, ada yang huntara gitu. Jadi artinya pola berpikir seperti inilah yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Seakan-akan menjadi sinterklas. Loh, persoalannya bukan itu. Tambang loh yang ada di Aceh semuanya dirampok, diambil oleh para oligarki. Kembalikan dong buat Aceh. Gitu loh. Ini kan karena persoalan tambang yang selama ini konflik 30 tahun itu mempertahankan tanah dan tambang yang ada di Aceh tidak diganggu kan. Tapi ketika damai diberikan otonomi khusus, undang-undang khusus, tapi kebijakan izin tambang dan izin hutan itu kan ditarik lagi ke pusat. Tiba-tiba sudah muncul banyak PT di sana, bawa beko naikkan ke gunung, potong kayu, ambil minyak, ambil emas dan sebagainya. Kita nggak tahu tiba-tiba banjir. Aceh dapat apa? Dapat korban. Lagi kayak pendekatannya jadi sinterklas kan semuanya datang kasih bantuan, dibangun rumah huntara, dibangun rumah sementara dan sebagainya. Loh, kalau misalkan pendekatan perspektif developmentalism ya. Saya dulu sebelum konflik dan sebelum bencana tidak ada pekerjaan. Setelah ada bencana saya dapat pekerjaan. Berarti kan increase kan? Apa namanya decrease kan? Terjadi peningkatan. Increase. Iya kan? Artinya terjadi kebutuhan peningkatan yang lebih baik. Rumah saya dulu kayu kena banjir dibangun menjadi rumah permanen. Rumah saya, jalan saya yang dulu misalkan bagus ketika
rusak dibangun lebih bagus. Itu kan yang disebut dengan perubahan yang lebih baik kan. Tapi kalau dilakukan dengan hal yang sama atau lebih buruk dari sebelum bencana, apakah itu yang disebut dengan pendekatan? Bukan, itu proyek. Ini yang terjadi sekarang. Jadi daerah-daerah yang mengalami bencana kemarin bukan malah lebih bagus pembangunannya ya Bang ya? Ya sekarang rumah-rumah yang dibangun, ada rumah yang yang hancur. Karena gak dibangun disamakan semuanya, masyarakat yang punya rumah dibangun dengan tipe, orang Aceh ini kan tipe karakter budayanya kan sangat tinggi sekali kan. Anak saja kalau sudah balik tidak boleh tidur satu kamar. Bayangkan kalau ada satu rumah yang isinya satu kamar atau dua kamar, di situ orang tua, situ anak, di situ menantu campur, itu kan secara identitas budaya kita udah nggak bisa seperti itu. Tapi dipaksakan karena bencana. Oke lah, karena sifatnya sementara. Tapi kalau selamanya sampai detik ini pasca bencana masih terjadi seperti itu, ini kan ketidakpuasan. Loh, kita sudah mengalami bencana yang sangat dahsyat gitu kan. Kemudian ditangani dengan cara-cara proyek seperti ini. Orang Aceh kan udah pinter-pinter sekarang kan. Pernah mengalami masa konflik, masa tsunami, sekarang masa bencana. Ketika yang dibangun ya kita bersyukur, alhamdulillah sudah dibangun gitu. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Ini bukan perhatian negara terhadap Aceh saat ini. Negara tidak hadir kalau seperti itu. Ini kan hanya ketika Anda sakit gitu kan. Ada sakit, tangannya terluka, saya hanya membawa handiplas dan menutupnya dengan dengan plester kan. Ya. Tapi luka batin dan luka hati itu nggak diobati. Kenapa luka itu terjadi? Karena sentuhan kayu. Kenapa nggak kayunya dipindahkan? Karena kena paku. Kenapa pakunya nggak dipindahkan? Jadi sifatnya itu hanya pendekatan ini saja, mengobati. Tapi persoalan sosialnya itu tidak terjadi. Pendekatan psikologisnya itu nggak terjadi. Pendekatan bagaimana mereka move on ya dari keterpurukan ekonomi, mendapat pekerjaan yang lebih layak, bangkit menjadi warga negara yang memiliki pekerjaan yang layak. Ini kan belum teratasi sampai sekarang. Jadi sampai kapan ini udah? Tapi 5 bulan 6 bulan seperti ini. Ini kan bertahap Bang. Maksudnya pasca bencana itu kan ada rehabilitasi, rekonstruksi. Iya kan. Nah kemudian untuk dampak perbaikan sosial, psikologis, kemudian pendidikan, kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu kan tahap selanjutnya. Itu. Ini kan baru 4-5 bulan berjalan gitu Bang. Nah artinya memang masih ada harapan untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya baik itu material maupun non material, baik itu peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian juga terkait dengan tempat tinggal mereka, walaupun memang hari ini disamakan semua terkait dengan rumah hunian kan, mungkin karena juga ada keterbatasan anggaran dari pemerintah kan gitu Bang. Itu. Kalau itu argumentasinya, saya berani mengatakan bahwa pemerintah tidak paham yang disebut dengan disaster management. Negara tidak ngerti bagaimana membangun masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir, pasca disaster. Ini sudah dipraktekkan ketika pasca tsunami pada saat itu. Bagaimana yang disebut dengan partisipatori, keterlibatan masyarakat. Ingat, para korban orang Aceh itu manusia loh. Iya kan? Jadi apakah dalam proses pembangunan saat ini pasca bencana memanusiakan manusia atau tidak? Ini kan tidak. Ya gimana tuh? Semuanya kan dijadikan sebagai victim, korban. Anda minta bantuan sama kita, ayo kita data, nanti kita ajukan, kita usulkan dan sebagainya. Jadi ini yang terjadi pendekatan yang salah menurut saya, tidak memasukkan unsur pendekatan budaya. Pemerintah pusat tidak paham lokal wisdom di sana. Maksudnya tidak pendekatan budaya, psikologis politik dan psikologis sosial masyarakat Aceh. Akibatnya apa? Pendekatannya itu hanya pendekatan kacamata kuda. Ini kan pendekatan bencana, datang kasih bantuan terus pulang karena tugas dari Pokja atau kelompok satuannya selesai kan. Maksudnya pendekatan budaya efek politik ini dan efek sosial pasca nanti menurut saya itu jauh lebih bahaya. Maksudnya gini Bang, pendekatan budaya ini artinya masyarakat harus dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan pembangunan. Ada partisipasi di sana. Struktur desa kan terbentuk. Pelibatan masyarakat sejauh mana? Korban ini kan semuanya bukan orang, bukan pendatang kan. Mereka memang sudah
puluhan tahun tinggal di sana. Oke. Mereka tahu di mana jalur evakuasi, Iya, iya, jalur sebelumnya ada jalan raya tiba-tiba sudah tidak ada, awalnya ada sawah tiba-tiba hilang dan sebagainya. Mereka kan tahu kan Iya, iya, istilahnya iya. tata letak desa itu dan sebagainya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika turun menangani bencana harus menggunakan mindset local wisdom. Betul. Bukan mindset mereka yang datang seakan-akan menjadi kontraktor, semuanya beres, kita bangun Huntara, kita bangun Huntap, setelah itu beres, selesai, pulang, berarti persoalan Aceh sudah selesai. Akan meninggalkan bibit-bibit konflik nanti antara masyarakat dengan pemerintah daerah, antara masyarakat dengan pemerintah desa, antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Itu terjadi hari ini aja. Sebagian bupati saja saya lihat Ini udah ada percikan-percikannya. sudah mulai resisten masyarakatnya, sudah mulai demonstrasi saat ini. Nah, ini konflik antara masyarakat dengan bupati, belum masyarakat dengan gubernur. Iya. Nanti akan muncul lagi konflik antara masyarakat dengan pemerintahan Aceh, gubernur dan sebagainya, karena menganggap mana anggaran anggaran banjir, mana bantuan dan sebagainya. Jadi persoalan yang ini semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat, ya kan? Sementara persoalan nantinya itu pasti yang akan dapat imbasnya kan pemerintah daerah, pemerintah Aceh, provinsi maupun pemerintah desa. Sekarang kan yang namanya kepala desa udah mulai di demo-demo sekarang gara-gara nama salah satu orang masyarakat tidak mendapat bantuan rumah padahal rumahnya hancur. Akhirnya dia memobilisasi ya kan teman-temannya untuk mencari kepala desa. Itu terjadi di beberapa desa kan kasus ini. Ini kan kejam. Artinya apa? Aceh itu jangan ditangani ya secara parsial. Harus integratif, harus dilihat secara kulturalnya seperti apa, psikologis sosialnya seperti apa, pendekatan agamanya seperti apa. Ulamanya kan dilibatin. Dalam proses. Ya dalam hal ini kan harusnya. Ya dalam proses rehabilitasi lah. Dalam proses pembangunan ini kan harusnya pasca banjir ya. Ini kan banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya menjadi penerima manfaat kan, beneficiaries istilahnya kan, bukan sebagai aktor yang bangkit dari keterpurukan, Nah artinya masyarakat Aceh ini kan identitas manusia yang sebenarnya dia memiliki kecerdasan kan untuk bangkit dengan kondisi ekonomi dia bisa terpuruk. Karena sebelumnya udah pernah mengalami misalnya sudah mengalami tsunami Aceh, berbagai persoalan, bahkan mengalami konflik. Bagaimana sih orang Aceh di pedalaman hidup dalam keadaan konflik pada saat itu, dia bisa survival. Tingkat resilient budayanya tinggi sekali, tingkat resilience dirinya itu sangat tinggi sekali. Dan itu udah dibuktikan dalam catatan sejarah ya. Nah, dan itu tidak digunakan kan oleh pemerintah pusat kemarin pada saat melakukan rehabilitasi pasca banjir kan. Semuanya pola pikirnya infrastruktur, berapa persen yang sudah dibangun. Kemudian yang kedua, persoalan yang sangat berat apa? Komunikasi politik. Ya, gimana tuh Bang? Komunikasi politik yang kemudian ini kan orang-orang mengeluar kaki tangan orang-orangnya Pak Prabowo kan. Presiden kan semuanya mengeluarkan listrik besok sudah 100%. Tidak ada lagi yang ada di tenda gitu. Ini kan menjadi viral informasi seperti ini dan ini menyakitkan sekali di saat kita masih tinggal di tenda terus dikatakan tidak ada lagi manusia yang tinggal di tenda. Komunikasi politik antara anak-anak buahnya Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo itu banyak ABS karena asal Bapak senang. Gitu loh. Jadi semuanya mohon maaf cari panggung di banjirnya Aceh. Saya bekerja atas perintah Pak Presiden sudah melaksanakan 100% listrik. Apalagi yang angkat-angkat karung ya. Apalagi yang cuma angkat-angkat karung beras ya. Iya, ada yang angkat karung beras ini tujuannya kan jadi kepingin jadi wapres semua nih kalau saya wajah-wajah kepingin wapres ya, cari panggungnya di bencana Aceh nih ya. Ini kalau bisa di headline aja nih. Ini ketua-ketua partai yang datang ke Aceh cari pencitraan ya, nggak usah dipilih aja itu. Semua itu kan kepingin jadi wapres. Jadi orang Aceh itu jangan dibodohin. Rakyat Aceh itu udah sadar sekarang bahwa mereka itu secara konflik ya, kebijakan pembangunan itu sudah kena tipu kan. Ditambah lagi dengan tambang yang diambil secara barbar. Ini kan biadab kalau bahasa saya diambil izinnya dikelola oleh mereka, orang Aceh dapat apa? Dapat debu kan. Tapi yang saya herankan Bang, kemiskinan terbesar di Aceh di mana? Di daerah dekat tambang sama di dekat kebun sawit. Semuanya miskin. Nah, kemarin kan waktu pasca bencana itu kan saya sempat ke Aceh Tamiang, Bang. Oh, itu kan luar biasa rusaknya. Mulai dari kotanya sampai ke desa-desanya tuh. Nah, ternyata saya lihat mulai dari ujung sampai ke ujung itu kebun kelapa sawit. Iya. Itu luar biasa sampai di kota bahkan di dalam ini tempat TNI pemerintah daerah itu, kantor pemerintah daerah ada kelapa sawit di situ. Mau saya bongkar nggak? Gimana Bang? Oke. Kita bongkar ya.
Boleh. dalam apa namanya reform sindikat. Hmm. Pertama, Aceh itu memiliki kapasitas minyak yang sangat besar di darat maupun di laut. Hmm. Yang kedua, Aceh memiliki kandungan emas yang sangat tinggi Hmm. di wilayah barat selatan. Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Jaya, Aceh Barat itu daerah ke atas. Kalau masuk Pidi itu Gempang, Hmm. itu emas, ya kan? Kemudian di Aceh juga kita memiliki kekuatan panas bumi. Oke. Ya, baik itu yang ada di Selawah maupun yang ada di Loser Antara. Oke. Bahkan potensi ditemukan uranium. Oke. Uranium. Uranium. Apa itu? Bahan baku nuklir, Iya. kan? Makanya Itu di wilayah mana, Bang? Uranium itu? wilayah Loser. Oke. Itu kalau itu dibongkar semuanya, tujuannya kan mengambil itu. Makanya Aceh kan perebutan global hari ini. Termasuk juga perebutan Amerika Sumatera ambil Utara, Aceh. kepentingan, Yang ya pulau kan? itu, Bang. Negara-negara Cina juga punya kepentingan di sana. Kaki tangannya mereka juga yang ada di Jakarta di pusat juga dengan perusahaan-perusahaan tambang mereka itu juga punya kepentingan di sana. Nah, apa yang mereka lakukan? Kemudian yang ketiga, Aceh punya batu bara. Aceh Barat tuh batu bara. Di bagian mana? Di wilayah Aceh Barat itu batu bara itu. Oke. Wilayah barat Aceh batu bara. Kemudian juga ada emas, Naga Raya juga emas. Kemudian apa tadi biji besi sampai ke Singkil dan sebagainya. Jadi bagaimana sih caranya untuk bisa mengambil itu di saat kondisi Aceh ini belum aman ya, tanda kutip, secara regulasi belum aman, secara keamanan juga belum aman. Program pertama kan sawitisasi dulu kan, ditanamin sawit gitu. Dengan dalil apa? Deforestasi pada perkebunan. Dari perkebunan 20 tahun, 25 tahun setelah mereka panen, dibabat semuanya sawit itu. Di bawah itu kandungannya apa? Emas, biji besi, yang saya sebutkan tadi, nikel, batu bara kan? Uranium. Ya, uranium itu kan wilayah hutan dan sebagainya. Oke. Ujung-ujungnya apa? Berubah kan? Setelah sawit ada proyek selanjutnya yang lebih besar. Mereka menanam sawit saja sudah untung kan? Pasti. Nah, kemudian setelah itu diganti dengan tambang. Jadi ketika jadi gini, beli satu dapat tiga, paham nggak? Dia beli surat izin, dia beli IUP dan sebagainya, ya kan dengan mahal. Ini kan kompensasi pemilu politik ini kan semua, bahkan partai politik. Ini mohon maaf ya. Sekarang partai politik mana sih pimpinan partai politik yang tidak main tambang? Dan pimpinan partai politik mana yang nggak punya tambang di Aceh? Saya tanya. Semua itu kan diambil untuk memperbesar partai mereka yang ada di Jakarta kan? Orang Aceh kan kena tipu di situ. Sekarang semua partai politik, pimpinan partai politik mana yang nggak punya tambang di Aceh? Semuanya punya. Baik itu anak perusahaan maupun cucu perusahaan kan? Jadi tambang-tambang di Aceh ini kan untuk membiayai hidupnya partai politik yang ada di Jakarta, di pusat. Aceh ini kan jadi sapi perahan kan? Nah, ketika sudah ditanam sawit, ditanam kebun dan sebagainya, sekarang bergeser ke fase selanjutnya. Fase apa itu? Fase tambang. Begitu. Saya ingin katakan, tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, biji besi, ya, itu kan semuanya perusahaan terbuka kan, TBK kan. Ketika mereka ambil tambang ini, itu kan ada ijon politik kan. Saya menangkan kamu kepala daerah, saya menangkan kamu ini atau bla 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 dan sebagainya, deal politik, kasih kita izin tambang. Itu kan transaksinya ada di pusat kan. Gitu. Nah, ketika izin tambang sudah diambil, apakah dia mengeluarkan uang? Tidak kan? Dia hanya membayar hanya ke pusat. Aceh kan nggak ada dibagi-bagi uangnya ke rakyat kan nggak ada. Dia kan sudah menyetor ke atas kan. Nah, pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia menjadi perusahaan terbuka kan. Dia masukkan di pasar saham saja sudah naik kan sahamnya. Dia sudah untung. Nah, bagaimana dia butuh modal? Dia nggak pakai uang dia kan, pakai uang bank kan. Sertifikat itu kan bisa dimasukkan ke bank untuk ngambil modal kan. Artinya apa? Oligarki memutar uang tanpa menggunakan uang pribadi. Tapi dia pakai uang negara, dia pakai uang yang bukan uang dia, tapi yang dirugikan rakyat. Paham kan cara mainnya kan? Dia ambil surat izin, dia masukkan ke bursa saham, sahamnya naik, yang tidak ada uang akhirnya menjadi uang, terus dia masukkan ke dalam bank, dia pinjam uang dengan jaminannya kertas tadi. Rakyat yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di sana diusir kan? Karena dianggap satu lembar surat ini menyatakan bahwa ini milik PTA, PTB, PTC dan sebagainya gitu kan. Rakyat yang sudah punya tanah nggak punya sertifikat suruh keluar. Akhirnya kriminalisasi. Saya pernah mengeluarkan 7 orang ya petani yang masuk penjara. Wilayah mana nih Bang?
Tamiang. Jadi Karena apa? Karena mereka melawan perusahaan perusahaan karena sawit. tanahnya perusahaan sawit yang pada saat itu tanahnya itu diklaim punya perusahaan. Akhirnya mereka melawan dan merusak pagar karena emosi dan sebagainya. Akhirnya dikriminalisasi gara-gara pagar sampai 2 tahun masuk penjara. Akhirnya kita advokasi walaupun dia sempat masuk penjara dan sebagainya. Ini kan membentrokkan antara rakyat dengan daerah, rakyat dengan perusahaan ya karena pemilik modal oligarki tadi yang berkuasa. Jadi Aceh itu ya mau nggak mau dia tetap menjadi penyuplai ekonomi nasional bagi partai politik dan bagi perusahaan-perusahaan oligarki di nasional. Dia ngambil perasnya, meras santannya itu istilahnya, meras tambangnya itu ada di Aceh. Terus posisi Dan pemerintah Aceh dapat apa? Dapat banjir. Terus posisi pemerintah daerah gimana, Bang? Pemerintah daerah apakah pemerintah daerah itu sadar dengan bagaimana kebijakan ke Aceh selama ini? Harusnya sadar dong. Pemerintah Aceh, pemerintah daerah saat ini kalau bisa kompak minta kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo untuk Aceh serahkan semua tambang nasionalisasi kepada pemerintah di sana. Jadi biar dikelola oleh daerah. Sistemnya nasionalisasi seperti apa? Daerah, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota itu punya saham di semua tambang. Sahamnya saham rakyat, sahamnya adalah saham daerah. Silakan perusahaan masuk, dia sebagai pekerja. Kasusnya itu kan di Emirat, Qatar, yang Abu Dhabi, ya kan? Semuanya itu kan negara-negara penghasil minyak, tapi yang menjadi owner, ya kan, adalah kerajaan kan? Perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke sana mereka kan hanya bekerja. Mereka bukan stakeholders, mereka shareholders. Di Aceh, rakyat Aceh itu stakeholders, bukan shareholders, bukan pemilik, tapi pihak kepentingan. Jadi dapatnya apa? Hanya dapat pajak melalui pembagian dari pusat. Karena semua kebijakan ada di pusat, ditandatangani oleh pusat, diberikan izin oleh pusat. Aceh jadi penonton dan hanya mengawasi saja bahwa tanah kami sedang dieksplorasi dan sebagainya. Di Aceh kan itu kan ada partai politik lokal. Nah, apa peran mereka selama ini dalam konsolidasi? Nah, ini kan persoalan lain lagi kan. Partai politik lokal ini kan dinamika demokrasi lokal yang diberikan bagaimana mereka bisa mengagregasikan kepentingan lokal dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ini oknum-oknum di pusat nih pinter-pinter ya. Dikasih mainan partai lokal gitu kan, supaya kalian sibuk dengan partai lokal, dikonflikkan. Sekarang antara partai lokal sama partai lokal konflik. Partai lokal sama partai nasional di Aceh dikonflikkan. Supaya ada mainan. Gitu kan? Antara gubernur hari ini, ya kebijakan gubernur, bayangkan dana OSUS berkurang. JKA, ya sekarang kan viral di Aceh masalah JKA, yang dana untuk sebagiannya dipotong kan. Akhirnya apa? Rakyat konflik dengan gubernur sekarang. Ini kan permainan oknum-oknum yang ada di pusat sengaja kan, dana OSUS ini dikurangin ya, dana OSUS ini dikurangin, dibatasi sehingga anggaran daerah kan terbatas. Nah akhirnya kan dana JKA akhirnya dialokasikan tidak maksimal hari ini. Terjadi konflik kan antara rakyat hari ini dengan gubernurnya. Ini kan permainan oknum-oknum di pusat supaya rakyat Aceh dengan pemerintah daerahnya konflik, rakyat Aceh dengan pemerintah Acehnya konflik gitu kan. Dan mereka kasih mainan itu supaya apa? Supaya mereka bisa mengambil tambang dengan sebesar-besarnya dan sebebas-bebasnya di saat orang Aceh ini sibuk dengan konflik internal. Ini cerdas ini, tapi saya bilang rakyat Aceh bangkit. Rakyat Aceh harus melawan seperti ini. Jangan kita menerima banjirnya saja, kita menerima bencananya saja, sementara mereka menari-nari di atas penderitaan kita. Menari-nari di atas penderitaan dan menari-nari di atas uang. Bukan ini bukan uang ini. Di atas uang ini. Seperti itu Dina. Oke, siap Bang. Nah, selanjutnya Bang yang terakhir itu bicara soal pembangunan Aceh pasca Helsinki hingga saat ini. Nah sebenarnya tadi sedikit banyak udah kita bahas. Mungkin di dalam buku Abang ini yang mau dijadikan buku. Iya mau dijadikan buku, tebal banget. Ini kayaknya bisa 1000 halaman nih kalau dijadikan buku nih Bang. Insya Allah lebih. Nah kalau tahun 2026 menandai lebih dari 2 dekade pasca MOU Helsinki 2005. Nah jadi disertasi doktoral Abang ini secara khusus mengkaji integrasi politik Aceh dan pelembagaan Wali Nangru pasca perdamaian. Nah konteksnya perdamaian berhasil menghentikan konflik bersenjata, itu adalah sebuah pencapaian. Mau tidak mau kita mengakui kalau berbicara soal NKRI itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa dengan legonya pihak Aceh. Kemudian satu dalam NKRI dan tidak ada lagi perlawanan.
Nah, namun integrasi ekonomi kesejahteraan ex-kombatan. Nah, ini kan sempat ramai juga ex-kombatan ini, kesejahteraan ex-kombatan yang dijanjikan kemarin pada waktu pasca bencana tuh, yang kemudian belum terrealisasi secara maksimal. Nah, dan termasuk tanah yang 2 hektar janjinya nah, nggak itu dia. terrealisasi. Betul. Kan Sementara ada oligarki punyanya ratusan ribu hektar itu dengan mudahnya kan. ratusan ribu hektar, kemudian di atasnya ada kelapa sawit, ada tambang, ada berdekade, mereka menikmatin. Nah, kemudian penguatan institusi lokal masih sering diwarnai faksionalisme elit. Nah, kemudian apakah keberhasilan MOU Helsinki belum sepenuhnya diiringi dengan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi politik di tingkat lokal. Nah, ini kan juga selain memang bicara soal pemerintah pusat, ya semestinya ada koreksi dan evaluasi terkait dengan tata kelola pemerintahan lokal ini. Kan nggak beda jauh juga dengan misalnya yang terjadi di Papua. Sebenarnya udah ada bantuan dari pemerintah pusat, tetapi ternyata salah satu akar persoalannya di pemerintah lokal. Elit-elit lokal ini yang kemudian juga bermain, kan gitu Bang. Nah, jadi dalam disertasi Abang ini, Wali Nangru didorong menjadi institusi moral politik tertinggi, ataukah praktek hari ini apakah elit-elit lokal Aceh pasca Helsinki justru ikut andil dalam melanggengkan ketidakadilan di daerahnya sendiri? Kita bongkar nggak? Silakan Kita Bang. bongkar ya. Bongkar sedalam-dalamnya dan seterbuka-bukanya Bang. Yang pertama, integrasi di Aceh belum terwujud. Itu satu. Harusnya terbentuk integrasi politik. Yang kedua, integrasi nilai, integrasi budaya, integrasi substantif kalau bahasa saya. Ketika semua lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai lembaga kekhususan itu terjadi di Aceh, yang harus diberikan adalah fungsi fungsionalnya, kemanfaatannya, fungsi yang bisa dia mengarahkan kepada welfare, kesejahteraan dan keadilan. Tapi yang terjadi adalah ini simbolik. Ibarat Anda dikasih botol aqua tapi tidak ada isinya. Oke, sambil minum. Sambil minum. Atau ini mohon maaf bukan ini ya, nggak boleh sebutin produk ya. Nanti ya. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga yang terbentuk baik partai politik lokal, baik itu lembaga Wali Nangro, baik itu BRA, baik itu lembaga-lembaga kekhususan lainnya, itu semuanya itu sifatnya simbolik. Tidak memiliki kewenangan yang besar karena terlalu dikontrol oleh pemerintah pusat. Terlalu ketakutan, terlalu paranoid, sehingga lembaga itu terbentuk tapi tidak memiliki peran maksimal secara fungsional maupun secara kemanfaatan, gitu. Dan dalam mewujudkan keadilan dan restoratif keadilan masyarakat. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana lembaga-lembaga itu bisa berfungsi dengan harapan kita, ya kembali lagi kepada perjanjian itu sendiri. Jadi perjanjian MOU Helsinki itu dikebiri kan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sekarang sudah habis masanya sedang direvisi. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu harus memberikan keyakinan bahwa Undang-Undang Khusus Aceh itu harus kembali kepada perjanjian supaya Aceh ini lebih punya kewenangan lebih besar. Nah, nanti akan dikunci lagi melalui PP, Perpres dan sebagainya, akan lebih terkebiri lagi gitu. Itu yang mengakibatkan ya proses hari ini itu tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita bicara integrasi. Integrasi sekarang itu bukan hanya gagal di elit, walaupun pemerintah lebih top down sifatnya. Dia hanya fokus kepada elit. Jadi elit-elitnya saja ini yang diperhatikan, tapi grassroots ini tidak. Nah, itulah yang terjadi konflik selama 15 tahun di Aceh, konflik sosial dan sebagainya. Ya karena memang kesejahteraan masyarakat itu tidak terbentuk. Kombatan itu belum memiliki kesejahteraan yang kuat. Nah, oleh karena itu rekomendasi saya adalah perkuat integrasi elit, perkuat integrasi rakyat, integrasi massa supaya ada balance dan libatkan civil society di sana gitu loh untuk menjadi partisipatif di dalam penguatan integrasi itu sendiri gitu. Jangan pendekatan militeristik, nggak cocok di Aceh itu militeristik. Pendekatan violent kekerasan itu udah selesai fasenya. Bukannya pendekatan militeristik di Aceh udah nggak ada Bang? Ya tidak ada, tapi kan kembali lagi kan, mohon maaf misalkan ada pembangunan teritorial di sana di Aceh sedang dibangun, ini menjadi kontroversial lagi kan. Ya, harusnya yang dilakukan kan pendekatan budaya, pendekatan ekonomi. Sejahterakan aja dulu rakyat Aceh. Baru kalau mau bikin koramil-koramil dan ke depan itu silahkan aja asal ekonomi masyarakatnya sudah naik. Ini kan ekonominya masih hancur-hancuran gitu kan. Dan pemerintah masih pendekatan-pendekatan seperti itu. Jadi maksud saya adalah Aceh itu jangan dilihat dalam perspektif Jakarta.
tapi Iya, dilihat dari perspektif Aceh. Jadi jangan top down, tapi bottom up. Iya. Nah, kemudian yang sangat penting, nah ini kita mau bongkar ya, Oke. persoalan Aceh. Hmm. Ini kan saya mengingatkan buat teman-teman yang hari ini sedang berkuasa di Aceh. Baik itu partai politik lokal maupun pemerintah daerah di sana. Ini semuanya jebakan Batman. Gimana itu Bang? Ya artinya diberikan kekuasaan tapi kekuasaan itu dikontrol. Diberikan kewenangan tapi kewenangan itu dibatasin. Diberikan jabatan tapi jabatannya itu ditentukan oleh pusat kan. Anda percaya nggak? Seorang gubernur di Aceh, di Indonesia, salah satu di Aceh itu pernah masuk KPK. Iya. Pernah terjadi kan? Pernah terjadi. Itu seorang gubernur yang lulusan Amerika loh. Periode kemarin ya. Yang periode, Iya. ya kan? Nah artinya apa? Ini saya udah ingatkan bahwa ini semuanya jebakan dengan anggaran APBA istilahnya atau APBN yang disentralisasikan ke Aceh. Ini proses hukum tetap berjalan walaupun nggak sekarang 5 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Satu-satunya kan akan ditangkap semua nih. Oke. Yang terlibat dengan dana negara kan. Karena apa? Dia punya kebijakan yang bagus gitu, tapi tidak sesuai dengan standar nasional. Dianggap korupsi kebijakan. Akhirnya masuk penjara. Ada yang sikapnya keras, tidak mau tunduk dengan Jakarta, dia keluarkan kebijakannya. Akhirnya ditangkap sama Jakarta. Itu kan kasus sudah pernah terjadi di 15 tahun belakangan ini. Nah, ada beberapa, mohon maaf, kepala-kepala daerah yang akhirnya hari ini kan tersandung sebagai kasus tersangka kan. Ada yang sudah masuk penjara. Nah, ini saya mengingatkan teman-teman yang ada di, mohon maaf ya, di parlemen yang ada di Aceh, di eksekutif yang ada di Aceh, bahwa ini kalau sistem pemerintahannya seperti ini, ya, Anda salah atau Anda tidak salah, kemungkinan besar Anda di penjara itu besar. Ya. Ini terjebak semuanya. Saya udah ingatkan ini terjebak semuanya, gitu. Dan saya khawatir teman-teman yang saya kenal betul, gitu kan. Jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya artinya mengarahkan kepada koruptif tadi, perilaku korupsi dan sebagainya. Nah ini berpeluang. Saya ingatkan dari sekarang karena apa? Saya sudah ingatkan dari 15 tahun yang lalu. Terjadi ke beberapa kepala-kepala daerah ya yang pernah mantan kombatan, jadi bupati masuk penjara, Aceh Utara, ya. Bahkan wakilnya juga masuk dan di beberapa bupati masuk dan sebagainya. Ada yang dari DPR juga, ya kan? Dari DPR provinsi juga ada yang masuk penjara dan sebagainya. Ini kan semuanya jebakan kan? Jebakan karena apa? Jebakan ketika regulasi yang dibuat itu tidak menunjukkan sistem administrasi yang lebih baik gitu. Karena pertama dikontrol oleh pusat, yang kedua ini kan ada like and dislike. Kalau dia nggak nurut sama pusat, kita sikat melalui aturan, ya kan? Istilahnya kita kriminalisasikan. Nah gitu, maksud saya gini, saya nggak mau terlalu menyalahkan pusat juga, tapi saya hanya mencoba objektif supaya mengingatkan teman-teman yang ada di Aceh yang sekarang punya kekuasaan, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang nanti akan dirasakan. Ingat ya, bukan hari ini kita berbuat besok langsung dieksekusi jadi tersangka atau masuk penjara, enggak. Bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 20 tahun kasus itu dibuka lagi. Iya. Gitu. Jadi menjebak elit itu gampang di Aceh itu. Iya kan? Elit-elit di Aceh ini yang kritis-kritis gitu kan. Gampang cara jebaknya gitu. Apalagi yang koar-koar dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah saya sebagai senator 2 periode kan koar, ya kan. Tapi kan kita nggak ada urusan sama di daerah, kita kan urusannya di pusat kan. Hanya berani lawan pusat. Kalau di daerah kita biarkan aja teman-teman gitu. Tapi yang kasus-kasus kriminalitas tertinggi atau korupsi tertinggi dan sebagainya kan yang ada di daerah gitu. Iya. Seperti itu. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Bukan hanya untuk masyarakat atau generasi muda yang di Aceh, tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya bisa melihat dan menyaksikan penjelasan dari Abang terkait dengan pencerahan bagaimana kondisi di Aceh hari ini dan apa harapan-harapan ke depannya. Terima kasih banyak Bang. Insya Allah kita berdoa Aceh jadi damai ya, sejahtera dan menjadi daerah yang lebih maju. Amin. Dan pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang lebih serius kepada Aceh. Itu kunci. Siap. Oke Bang, terima kasih banyak. Oke, thank you Bang.